kita menyatakan bahwa PSBB kita butuh diperpanjang. Ya. Tapi kita masih menunggu keputusan dari gubernur. Itu kita tanya sore ya ke BPBD provinsi, suratnya belum ditandatangan. Ya. Paginya juga sama. Nah, akhirnya kemarin baru ditandatangani gubernur. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini gue mau ke Pemda Lebak, mau menemuin Pak Sekda, Pak Dede Jailani, dan beberapa pejabat lain di Pemkab Lebak. Tujuannya apa? Untuk menjawab masyarakat yang bertanya-tanya apakah PSBB di Lebak akan diperpanjang atau tidak. Untuk lebih jelasnya nanti coba gue mau tanyain ke Pak Sekda dan beberapa pejabat lain, karena memang beberapa hari ini kan beredar di masyarakat bahwa Pemprov Banten telah menerbitkan SK perpanjangan PSBB yang ditandatangani oleh Pak Gubernur Pak Wahidin Halim, dan perpanjangan tersebut penetapannya mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 19 November, jadi kurang lebih 1 bulan ya. Nah, karena memang ada kalimat yang menghimbau atau menginstruksikan agar perpanjangan PSBB ini juga diikuti oleh kabupaten kota di Banten, maka untuk Lebak kita tanyakan ke Pak Sekda dan beberapa pejabat lain apakah memang diperpanjang atau enggak. Dan nanti mudah-mudahan jawabannya jelas dan tidak ada simpang siur, informasi simpang siur di masyarakat. Oke guys, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju ke Pemkab. Come on guys. Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Subscribe Mang Uday Channel. Oke guys, gue udah berada di halaman Setda Lebak. Gue mau nemuin Pak Sekda terkait surat edaran perpanjangan PSBB yang diterbitkan oleh Pemprov Banten yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Nah, ini kantor Setdanya. Oke guys, kita menuju ke Pak Sekda. Oke. Halo. Halo. Pak Budi. Halo. Assalamualaikum. Udah janji sama Bapak? Iya. Tahu. Siap. Assalamualaikum. Wah, ada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan juga. Kita bersama Pak Dede ya. Nanti kita tanya-tanya soal penetapan perpanjangan PSBB. Assalamualaikum Pak. Salam. Selamat pagi. Nah, ini Pak Sekda guys, Bapak Dede Jailani. Kita berada di ruangannya untuk mempertanyakan langsung terkait surat apa yang diterbitkan oleh Pemprov Banten yang ditandatangani oleh Gubernur Banten Pak Wahidin Halim. Dan mungkin kalian udah pada baca semua bahwa Pemprov memperpanjang PSBB. Nah, kita tanya sekarang untuk Kabupaten Lebaknya ke Pak Sekda. Nah, Pak Sekda gimana menindaklanjuti surat Gubernur? Apakah Lebak diperpanjang atau enggak, Pak? Jadi gini, seperti yang saya sampaikan kemarin. Iya. Jadi kita tanggal 19 kemarin kita mengadakan evaluasi. Ya. Evaluasi pelaksanaan PSBB di kita. Kedua, kita memecahkan masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan bagaimana memutus rantaian penyebaran COVID ini. Iya. Jadi dari hasil evaluasi PSBB, kebijakan PSBB di kita memang ini berkorelasi positif. Penurunan angka
terkonfirmasi itu nyata. Dan kita evaluasi di semua bidang, ya, ternyata memang ya, kebijakan PSBB itu sangat dibutuhkan di kita. Artinya ini salah satu bukti bahwa masyarakat kita ikut paham juga dan melaksanakan, walaupun tidak semua yang bisa melaksanakan itu, tapi hasilnya terjadi penurunan terkonfirmasi. Ya. Dan sekaligus kita waktu kemarin juga kita menyatakan bahwa PSBB kita butuh diperpanjang. Ya. Tapi kita masih menunggu keputusan dari gubernur. Itu kita tanya sore ya ke BPBD provinsi, suratnya buat kita tanda tangan. Ya. Paginya juga sama. Nah, akhirnya kemarin baru ditandatangan gubernur dengan tanda tangan yang panjang. Ya. Akhirnya Tanggal berapa itu Pak? Jadi di SK gubernur itu dari mulai tanggal 21 perpanjangannya pada saat tanda tangan itu. Sampai dengan tanggal? Sampai tanggal 19 November. Ya. Jadi dengan bahasa itu, satu memang di surat gubernur itu mewajibkan semua daerah, dan keduanya hasil evaluasi kita bahwa PSBB itu ada berkorelasi positif terhadap penurunan terkonfirmasi positif. Ya. Sehingga ya Ibu Bupati mengambil kebijakan untuk diperpanjang. Dengan batas waktu yang sama. Sama ya. Tapi ada beberapa di perpanjang instansi yang dikoreksi. Yang pertama di pasar ganjil genap itu masih masih berjalan. Tapi yang di lingkungan pasar. Yang di luarnya? Khusus, ya kalau di luar enggak. Tapi khusus untuk apotik, sarana kesehatan itu tidak dikenakan ganjil genap. Oh gitu. Jadi untuk apotik setiap hari harus beroperasi. Gitu. Kalau jamnya Pak untuk apotik gimana? Sama itu juga. Ya, jadi apotik itu tidak kena ganjil genap lah. Oh gitu ya. Gitu. Terus keduanya masalah checkpoint. Ya. Hasil evaluasi kemarin checkpoint ya kita akan berlakukan di tempat-tempat yang memang kita anggap relatif dibutuhkan. Ya. Nah kalau di stasiun, karena stasiun itu sudah di pelaksanaan AKB-nya sudah di manajemen stasiun. Oleh internal ya. Internal, sehingga kita hanya ikut mengawasi saja, ikut membantu ini. Jadi tidak menugaskan petugas khusus di situ. Ya. Itu saja yang ini. Nah, tapi terus, yang Pak, lainnya sama. Terkait untuk waralaba ya, retail, kafe-kafe yang mungkin mereka belum paham setelah masa akhir PSBB kemarin. Nah itu gimana di perpanjangan PSBB tetap seperti kemarin Pak? Jadi aturannya? Yang lain tetap sama. Jadi model ekonomi, UMKM dan sebagainya itu tetap beroperasi maksimal sampai jam 10 malam. 10 malam. Ya. Termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya mengumpulkan massa. Seperti hajatan kayak gitu? Hajatan masih kita pesta pernikahan kayak gitu ya? Kita tunda dulu lah. Karena ya disinilah tempat-tempat orang berkerumun ya, dan hasil evaluasi kemarin yang kemungkinan besar disitu akan terjadi penurunan. Nah terus Pak, untuk yang denda bagi mereka yang kedapatan melanggar masih tetap berjalan? Tetap berjalan. Malah kemarin kita evaluasi, ternyata kemarin tuh ada 4.000 lebih. Nah terus Pak, untuk tim gabungan masih tetap akan bekerja ya di lapangan? Jadi kita dalam rangka penanganan COVID ini ya tidak sendiri. Jadi tetap semua unsur terlibat. Ya. Jadi semua unsur yang di Satgas ini kita terlibat. Kemudian kalau di lapangan ya Satpol PP, kepolisian, ya termasuk juga TNI. Ya ada juga kalau sekali-kali dibantu oleh kejaksaan. Ya semua unsur lah kita terlibat. Oke Pak, makasih atas penjelasannya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke guys, kita sekarang udah berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Dan BPBD ini salah satu masuk ke tim gugus tugas ya dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19. Nah, kita tanya ke Pak Kepala BPBD-nya Bapak Haji Suhendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Tadi saya udah ke Pak Sekda Pak. Siap. Menanyakan tindak lanjut surat dari gubernur ya. Yang katanya provinsi memperpanjang PSBB-nya dari tanggal 21 Oktober sampai 19 November. Nah, gimana untuk Lebak sendiri Pak? Lebak sendiri tentu saja karena
kita jadi secara administratif kan kita juga berada di wilayah Provinsi Banten. Jadi Iya. ketika Pak Gubernur menetapkan, kemudian jelas juga di diktumnya ada bahwasannya pemerintah kabupaten kota wajib menindaklanjuti, wajib melaksanakan PSBB di wilayahnya. Tentu kita juga sudah menyiapkan skenario-skenario itu. Oke, jadi intinya kita juga memperpanjang PSBB ya Pak ya? Ya, samina wa ta'na dengan Provinsi Banten. Iya, sama dari mulai tanggalnya juga sama. Tanggalnya 21 sama, sampai dengan 21 15. Oktober sampai 9. Oke, harapan Bapak atau himbauan Pak Ajis kepada masyarakat selama PSBB perpanjangan PSBB ini gimana Pak? Seminggu hasil evaluasi seminggu terakhir PSBB dari penyelidikan epidemiologi teman-teman dinas kesehatan itu memang ada tren positif udah RT kita di bawah 0,5%, artinya relatif terkendali. Ada efek positif terkait dengan dilakukannya PSBB di Kabupaten Lebak dalam penegakan disiplin protokol kesehatan juga teman-teman ada informasi dari teman-teman Satpol PP relatif masyarakat untuk di tempat-tempat umum itu sudah bisa mengikuti seperti itu. Ya, kuncinya itu kan sebenarnya kuncinya bagaimana disiplin kita semua. Ya, kalau kita boleh bicara, pemerintah itu menerapkan 3T, tracing, tracking dan treatment. Nah, masyarakat melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun. Itu untuk SK perpanjangan PSBB di Lebak udah ada ya Pak ya? Ada, karena memang kita sudah menyiapkan berbagai skenario walaupun kemarin kita terima informasi penetapan PSBB Gubernur pada malam hari, tapi ya kita sudah menyiapkan. Sudah ada. Berarti aturan-aturan lama yang di PSBB pertama tetap akan berlaku juga di sekarang ini ya? Misalkan sanksi denda, nggak boleh ada kerumunan massa, pembatasan jam berjualan itu tetap berjalan Pak? Secara umum itu seperti itu, Uday, tetap ketentuan-ketentuan sebagaimana PSBB yang lalu kita laksanakan itu tetap berlaku. Namun demikian ada beberapa penyesuaian, Uday, misalkan selama ini kan ada keluhan apotik, ya apotik di terutama di lingkungan pasar itu mengikuti ganjil genap. Nah, pada PSBB kali ini kita perjelas, walaupun sebenarnya secara ketentuan di yang lalu juga sudah ada, tapi di PSBB kali ini kita perjelas bahwa sana layanan apotek itu bisa tetap buka, tidak mengikuti aturan ganjil genap. Oke, makasih Pak Ajis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di ruangan Asda 3. Kita mau tanya-tanya ke Asda 3. Tadi kita udah ke Pasekda, sudah dijelasin secara gamblang bahwa PSBB ternyata diperpanjang mulai tanggal 21 dan 19 November. Nah, sekarang kita ke Asda 3 untuk minta tambahan keterangannya, guys. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Febi, guys. Buat kalian yang belum kenal, ini Asda 3 PMK Lebak. Pak Febi, saya mau tanya soal surat yang beredar di masyarakat ya. Bukan surat sih, SK dari Gubernur terkait perpanjangan PSBB di wilayah Provinsi Banten yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Banten Pak Wahidin Halim. Nah, tadi oleh Pak Sekda sudah dijawab, ternyata memang Lebak juga ingin menindaklanjuti hal tersebut dan katanya diperpanjang juga. Nah, menurut Pak Febi, apakah informasi itu benar ya Pak? Betul. Kita diperpanjang. Nah, berarti sama dengan kemarin-kemarin Pak, misalkan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti misalkan ganjil genap di pasar untuk para pedagang, terus wisata juga ditutup, itu benar Pak ya? Betul. Jadi dimaksudkan ganjil genap itu kan untuk pembatasan ya, supaya kerumunan agak berkurang dan antara yang pedagang dan yang pembelinya itu bisa mengatur jarak. Oh gitu ya? Iya, itu diseling-seling. Dan memang ada penyesuaian untuk yang baru itu, ada beberapa penyesuaian yang
Iya. Nah untuk razia misalkan bagi mereka yang melanggar tetap itu kena sanksi denda, tetap berjalan ya. Maksudnya itu razia itu kan untuk mendisiplinkan masyarakat akan kepatuhan